Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada ujian akhir semester dengan mata kuliah pengembangan program pembelajaran fisika dengan materi teori kinetik gas dengan saya Aklara Noviola NIM 181408034 dengan dosen pengampu Ibu Pipi Desvita MPD. Baik, di sini ada 4 subbahasan. Yang pertama, definisi teori kinetik gas. Yang kedua, persamaan umum gas ideal. Yang ketiga, penerapan teori kinetik gas. Dan yang keempat adalah contoh soal. Untuk poin yang pertama yaitu definisi teori kinetik gas. Seperti yang kita ketahui adalah teori kinetik gas ini merupakan konsep yang mempelajari sifat-sifat gas berdasarkan kelakuan partikel atau molekul penyusun gas yang bergerak acak. Setiap benda, baik cairan, padatan maupun gas, tersusun atom-atom, molekul-molekul, atau partikel-partikel. Seperti yang kita ketahui, yaitu sifat-sifat gas terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sifat makroskopis, merupakan sifat gas dapat kita amati dan kita ukur, seperti temperatur, tekanan, dan volume. Yang kedua yaitu sifat mikroskopis. Sifat ini gas yang tidak bisa dapat diamati dan tidak dapat diukur, seperti kelajuan, massa, tiap partikel, penyusun inti, momentum, seperti energi yang dikaitkan dengan tingkah laku partikel gas tersebut. Untuk poin yang kedua itu persamaan umum gas ideal. Hukum mengenai gas ideal terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu hukum Boyle. Hukum Boyle ditemukan oleh Robert Boyle pada tahun 1627 sampai 1691. Boyle telah menyelidiki hubungan tekanan dan volume gas dalam wadah tertutup pada temperatur tetap. Boyle menemukan bahwa hasil tekanan dan volume gas pada temperatur tetap adalah konstan, seperti persamaan yang sudah saya paparkan bahwa P dikali V sama dengan konstan, atau P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2, di mana P1 merupakan tekanan gas awal, V1 merupakan volume gas awal, P2 tekanan gas akhir, dan V2 merupakan volume akhir. Yang kedua yaitu hukum Charles. Hukum Charles ini ditemukan oleh Jacques Charles pada tahun 1747 sampai 1823, di mana Charles menemukan bahwa volume gas berbanding lurus dengan temperatur mudaknya jika tekanan gas di dalam ruang tertutup dijaga konstan. Artinya V per T sama dengan konstan, atau V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Yang ketiga yaitu hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac ini ditemukan oleh Joseph Lussac, seorang ilmuwan bernama Joseph Gay-Lussac ini telah menyelidiki hubungan tekanan dan temperatur gas pada volume tetap. Gay-Lussac menyatakan bahwa jika volume gas pada ruang tertutup dibuat tetap, maka tekanan gas berbanding lurus dengan temperatur gas. Artinya P per T sama dengan konstan, atau P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Dan yang keempat yaitu hukum Boyle-Gay-Lussac. Hukum Boyle-Gay-Lussac ini ketiga hukum keadaan gas yang telah diketahui dapat dihubungkan atau digabungkan menjadi satu. Seperti yang kita ketahui bahwa pada hukum Boyle-Gay-Lussac ini terdapat persamaan gabungan yaitu P dikali V per T sama dengan konstan, atau P1 dikali P1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2. Pada poin yang ketiga yaitu penerapan teori kinetik gas. Berikut ada 4 penerapan teori kinetik gas. Yang pertama yaitu gerak Brown. Gerak Brown ini pada tahun 1827 Robert Brown menemukan gejala gerak
sembarangan yang terus-menerus dari tepung sari yang tergantung di dalam air. Gerakan partikel tepung tersebut di dalam air kemudian dikenal sebagai gerak Brown. Yang kedua yaitu penguapan. Pada penguapan ini dapat dijelaskan dengan dasar teori kinetik. Molekul-molekul air tarik-menarik satu sama lainnya. Gaya tarik-menarik ini membuat molekul air berdekatan pada fase cair. Yang ketiga yaitu kelembaban. Dalam kehidupan sehari-hari, kita kadang mengatakan bahwa udara di sekitar kita kering atau lembab. Keadaan ini disebut kelembaban udara. Yang keempat yaitu difusi pada organisme hidup. Peristiwa difusi dapat diperhatikan ketika meneteskan zat pewarna ke dalam gelas berisi air. Zat pewarna yang mempunyai konsentrasi lebih tinggi daripada konsentrasi air akan menyebar ke seluruh air, walaupun kita tidak mengaduk air tersebut. Poin keempat yaitu contoh soal. Berikut adalah beberapa contoh soal terkait teori kinetik gas. Yang pertama yaitu suatu gas dalam ruang tertutup dengan suhu 57 derajat Celcius, berapakah energi kinetik rata-rata molekul gas tersebut? Yang diketahui adalah N sama dengan 1 mol, K yang sama dengan 1,38 dikali 10 pangkat 23 Joule per K, T sama dengan 57 tambah 273 sama dengan 330 Kelvin. Ditanya adalah energi kinetik. Seperti yang kita ketahui bahwa energi kinetik sama dengan 3/2 dikali K dikali T. 3/2 dikali 1,38 dikali 10 pangkat 23 dikali 330 sama dengan 6,21 dikali 10 pangkat 21 Joule. Yang kedua yaitu sebuah tangki yang volumenya 50 liter mengandung 3 mol gas monoatomik. Jika energi kinetik rata-rata yang dimiliki setiap gas adalah 8,2 dikali 10 pangkat min 27 Joule, tentukan besar tekanan gas dalam tangki tersebut. Seperti yang kita ketahui di sana yaitu diketahui P sama dengan 50 liter sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 2 meter kubik, N sama dengan 3 mol, energi kinetiknya 8,2 dikali 10 pangkat min 21 Joule, dimana yang ditanyakan adalah P. PV sama dengan 1/3 NMV kuadrat sama dengan 2/3 N dikali energi kinetik atau EK. P sama dengan 2/3 N dikali EK per V, di mana ditemukan bahwa 2/3 N dikali NA dikali EK per V. 2/3 masukkan angka sesuai dengan rumus, maka didapatkan hasil 1,97 dikali 10 pangkat 5 Newton meter kuadrat. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi tentang teori kinetik gas. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.